adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di Sunday School Online. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kita bisa Sunday School Online. Tuhan, Engkau bimbing kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti setiap pembelajaran Alkitab dan juga kami bisa menikmati setiap pujian penyembahan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Halo Ica. adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ica. Hari ini kita akan belajar tentang datanglah kepada Tuhan ketika kita kecewa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beribadah online Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Pasang telinga kami, buka hati kami dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang taat selama mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak mau cerita dahulu nih. Dengarkan ya adik-adik. Jadi, pada
pada suatu hari ada seorang anak bernama Sarah. Namanya siapa? Sarah. Papanya mau mengajak Sarah ke Ancol. Di sini siapa yang pernah ke Ancol? Aku. Kakak pernah ke sana. Kita melihat pantai. Seru ya adik-adik melihat pantai. Nah, Sarah senang sekali diajak pantai sama papanya. Tapi suatu ketika mau pergi, papanya sakit. Jadi kira-kira Sarahnya sedih gak? Nggak jadi berangkat ke Ancol. Sedih gak ya? Kecewa gak ya? Sarah kecewa dan sedih. Tapi sebenarnya papanya juga mau pergi ke Ancol. Papanya juga tidak ingin kalau dia sakit. Karena sakit dan tidak bisa dipaksakan, mau gak mau, mereka tidak jadi berangkat ke Ancol. Walaupun Sarah sedih dan kecewa, di situ Sarah berdoa kepada Tuhan. Sarah ceritakan semuanya kepada Tuhan. Sarah sedih, Sarah kecewa, nggak jadi pergi ke Ancol sama papanya. Tapi di situ Sarah akhirnya merasa tenang karena berdoa kepada Tuhan. Dan Sarah juga mendoakan papanya supaya cepat sembuh. Jadi adik-adik, kalau kita sedang kecewa, sedang sedih, kita datang ke Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ada kisah seorang bapak-bapak. Kita dengarkan ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau bercerita tentang Ayub. Siapa adik-adik? Ayub. Betul. Ayub adalah orang yang baik, jujur, dan takut akan Tuhan. Ayub memiliki rumah yang besar dan memiliki 10 anak. Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub juga memiliki banyak pelayan loh adik-adik di rumahnya. Ayub juga adalah orang yang terkaya di seluruh negeri. Dan dia memiliki banyak ternak. Nah, tuh lihat adik-adik, banyak ya domba-dombanya. Lalu Ayub memiliki 3.000 unta, 500 lembu, 500 kedelai, dan dombanya ada 7.000 adik-adik. Wah, banyak sekali ya. Adik-adik bisa hitung berapa banyak ternaknya? Wah, kalau kita hitung pakai jari, gak muat ya adik-adik ya. Banyak sekali hewan ternaknya Ayub. Lalu Ayub berpikir, anak-anaknya mungkin telah berdosa pada Tuhan. Ayub bangun pagi-pagi dan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk setiap anggota keluarganya. Baik sekali ya adik-adik Ayub. Suatu ketika terjadi musibah pada keluarga Ayub. Lalu ada seorang utusan datang adik-adik kepada Ayub dengan berita buruk yang mengatakan, penyerang telah membunuh pelayanmu Ayub dan mencuri keledai serta lembumu. Aku sendiri yang lolos untuk memberitahu kamu Ayub. Wah, kasihan ya adik-adik. Kemudian ada lagi utusan kedua
datang kepada Ayub adik-adik, berkata, api telah membakar domba-domba dan hamba-hambamu Ayub, dan hanya aku yang lolos untuk memberitahumu. Ada lagi adik-adik, utusan ketiga datang kepada Ayub, lalu berkata, penyerang telah mencuri untamu, membunuh pelayanmu. Aku sendiri yang lolos untuk memberitahu kamu Ayub. Saat Ayub terguncang oleh semua berita buruk ini, utusan keempat tiba adik-adik. Angin puting beliung melanda keempat sudut rumahmu Ayub, dan itu membunuh semua putra dan putrimu. Aku sendiri yang lolos untuk memberitahumu Ayub. Wah, kasihan ya adik-adik. Ada angin puting beliung datang. Lalu anak-anaknya Ayub meninggal. Waduh, kasihan sekali ya Bapak Ayub adik-adik harus mengalami semuanya itu. Tapi apakah Bapak Ayub marah dan kecewa kepada Tuhan? Ternyata tidak adik-adik. Ayub memang sedih, namun dia berserah pada Tuhan. Lalu Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang Adik-adik mau belajar Terpujilah. menjadi seperti Bapak Ayub? Yuk kita belajar seperti Bapak Ayub. Ketika kita sedang sedih, kecewa, takut, kesal, kita tetap datang ke Tuhan. Dan ketika kita sedang gembira, tetap datang ke Tuhan. Ceritakan apa yang sedang adik-adik rasakan. Tuhan akan senang mendengarkan adik-adik. Kita berdoa kepada Tuhan, curhat sama Tuhan. Kakak juga senang curhat sama Tuhan. Nah, ketika adik-adik mau menceritakan di saat di sekolah, adik-adik diisengin teman, terus adik-adik kesal, ceritakan ke Tuhan. Lalu ketika adik-adik di rumah sendiri, adik-adik berdoa juga kepada Tuhan, cerita ke Tuhan, supaya adik-adik diberi perlindungan dan tidak merasa takut. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan senang mendengarkan cerita anak-anaknya. Jadi, ketika kita merasakan apa adik-adik? Kecewa, senang, sedih, takut, kesal, berdoa ke Tuhan, datang kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita. Ayat hafalan minggu ini di Mazmur 100 ayat 2b. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ulangi adik-adik. Mazmur 100 ayat 2b. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Kita dengarkan dan sekarang kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami terima dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi anak yang selalu berdoa kepada Engkau, menceritakannya segalanya kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau pasti mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami selalu dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita belajar yuk lagu karakter memaafkan. Memaafkan, ayo memaaf. Alkitab yang mengatakan memaafkan seperti Yesus 70 kali 7. Maafkan segala kesalahan, buanglah segala sakit hati. Memaafkan bawa kedamaian, juga bawa kemenangan. Memaafkan, ayo memaafkan. Alkitab yang mengatakan memaafkan seperti Yesus 70 kali 7. Maafkan segala kesalahan, buanglah segala sakit hati. Memaafkan bawa kedamaian, juga bawa kemenangan. Juga bawa kemenangan. Akan tutup dengan berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita sudah selesai mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang dibagikan tadi bisa kami lakukan di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Dadah.